Ibu, Bapak, masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan bulan lalu? Ayo, masih ingat nggak Bu? Yang di belakang Bapak masih ingat Pak? Apa yang kita pelajari bulan lalu? Oh, masa lupa ini? Baru 1 bulan yang lalu loh Bu. Baik, saya coba bantu untuk mengingat-ingat ya Bu ya. Jadi hubungannya yang kita pelajari bulan lalu itu berhubungan dengan anak-anak Bu. Ya, anak-anak kemudian bekerja, kemudian apa ya yang diecek-ecek gitu ya. Nah, coba masih ada yang ingat Bu? Iya, jadi apa tadi? Anak-anak kemudian bekerja itu termasuk apa tadi Bu? Menyuruh anak untuk bekerja itu termasuk? Ya, itu namanya ya, kita belajar di bulan itu namanya eksploitasi anak ya Bu ya. Kemudian anak yang diejek, yang menjadi bahan tertawaan, yang tidak diterima oleh teman-temannya, oleh keluarganya, karena ada satu masalah, itu kita pelajari di bulan lalu ya. Iya, dan itu tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kita harusnya apa? Iya, melindungi anak-anak ya, melindungi anak-anak kita, anak-anak yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi bulan lalu kita mempelajari tentang perlindungan anak ya, supaya bagaimana supaya anak-anak kita eh, tidak ya, jangan dijadikan alat untuk mencari nafkah. Tujuan yang mencari nafkah adalah kita ya, orang tua. Sebagai kewajiban anak-anak itu ya, wajibnya ya belajar, bermain, bersosialisasi, membangun suatu interaksi dengan teman-temannya, supaya apa? Supaya tumbuh berkembang dengan baik, menjadi anak yang sehat, yang cerdas, yang berbahagia dan membahagiakan nantinya ya. Ya, itu apa yang kita pelajari di bulan lalu. Nah, kali ini Bu, ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari di bulan sebelumnya. Tadi saya sebutkan ya, eksploitasi atau penolakan kan, itu bisa terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang nyun sewunya itu gimana ya, ada kekurangan atau kelebihan, bahkan kebanyakannya kekurangan, perbedaan dengan orang-orang yang normal, dengan anak-anak yang normal gitu ya. Nah, apa ya Bu ya, kita sebutnya itu disabilitas gitu Bu. Orang yang kurang beruntung karena ada sedikit perbedaan dengan kita yang normal ya. Contoh saja, mungkin Ibu di sini coba dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bersyukur Bu, anak-anak kita masih diberikan jiwa raga yang sehat, yang sempurna. Coba kalau diberikan satu kelebihan saja ya, bukan kurangan, kelebihan. Ini jarinya yang harusnya 5 menjadi 6. Bukankah itu satu kelebihan? Tapi itu jadi masalah kan Ibu ya? Iya, karena normalnya ya 5. Itu baru kelebihan satu jari. Coba kalau yang kekurangan, misalnya nyun sewu ya, nah iya, tidak bisa melihat satu karena ada kekurangan di situ. Bagaimana? Kemudian ketika nyun sewu lebih dalam lagi, ada kekurangan dalam saat dia berpikir, bagaimana? Ya, itulah yang akan kita pelajari Bu. Kita akan pelajari, kita akan bahas bersama. Tadi yang saya sebutkan adalah apa Bu? Orang-orang yang tidak beruntung, ada kekurangan atau ada perbedaan dengan orang-orang normal, itu tadi saya sebut sebagai penyandang disabilitas ya Bu. Iya, penyandang disabilitas, salah satu komponen juga di PKH. Jadi ada sedikit sekali tapi tidak banyak anggota yang mendapatkan bantuan PKH itu karena anggota keluarganya memiliki memiliki anggota keluarga yang kurang beruntung, yang mempunyai penyandang disabilitas ya. Tapi apakah ibu-ibu atau bapak
tahu apa itu disabilitas, bagaimana jenisnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan penyandang disabilitas, baik di masyarakat kita atau bahkan di keluarga kita. Apa yang harusnya kita lakukan, bagaimana supaya penyandang disabilitas ini bisa hidup normal seperti kita, atau minimal bisa mendapatkan hak-haknya. Itu kedepannya akan kita pelajari, Bu, karena mereka bagian dari kita. Jangan karena ada sedikit kekurangan lalu kita menganggap itu suatu aib, suatu hal yang pantas untuk dilecehkan, untuk ditertawakan. Jangan sampai seperti itu ya, Bu ya. Bayangkan kalau itu kita yang mengalami, atau kita yang melihat di keluarga kita seperti itu, anak-anak kita. Jangan sampai seperti itu ya. Maka kita harus punya peran penting di situ ya, untuk memberikan pelayanan kepada mereka penyandang disabilitas. Namun sebelum itu kita coba dalami dulu apa sih yang dimaksud dengan disabilitas, bagaimana dan apa gitu ya, jenis-jenisnya. Nah itu kita akan pelajari pertama itu dulu supaya kita paham. Ternyata mungkin di sebelah kita atau kita sering bertemu dengan orang-orang ini, supaya kita paham apa yang harusnya kita lakukan. Oke? Semangat ya Bu ya, kita akan belajar seperti itu.